Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, dalam majlis yang mulia yang kita harapkan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi amal saleh dan pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Tadi telah disampaikan oleh pembawa acara kita bahwasanya ada beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang tadi disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya bahwasanya orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya, maka akan turun kepadanya sakinah dan akan dikerumuni oleh para malaikat. Dikerumuni oleh para malaikat. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah ketika kita duduk dalam majlis ilmu yang mungkin secara kasat mata kita hanya melihat hanya beberapa orang saja, misalkan bisa dihitung jari ada 3 atau 4 orang, atau mungkin 10 orang atau 20 orang, ini yang terlihat oleh kasat mata kita. Padahal dalam setiap majlis ilmu sesungguhnya para malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi, bahkan mereka berkumpul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari majlis-majlis ilmu dimanapun berada. Mereka berkumpul dan akan menaungi sayapnya, menaungi orang-orang yang datang ke dalam majlis ilmu tersebut untuk membentangkan sayapnya karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan juga disebutkan kenapa kita harus belajar tafsir, belajar tafsir Al-Quran. Sesungguhnya tafsir Al-Quran min asyrafil ulum, termasuk ilmu yang paling utama. Kenapa? Tafsir Al-Quran, belajar ilmu tafsir Al-Quran merupakan min asyrafil ulum, ilmu yang paling mulia, karena syarafal ilmi bi syarafil ma'lum.
Keutamaan, kemuliaan ilmu itu tergantung dari apa yang dipelajarinya. Yang kita pelajari adalah tafsir Al-Quran yang merupakan kalamullah, ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan manusia. Dan sungguh mulia kalamullah, firman Allah ta'ala, sehingga kita pun akan mendapatkan kemuliaan apa yang kita pelajari. Dan insyaallah kita akan mempelajari tafsir Al-Quran dari surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Namun sebelumnya saya meminta agar ayat-ayat tersebut dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وعباد الرحمن dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yaitu ibadur rahman. Ada beberapa sifat-sifat dan juga karakteristik yang Allah ta'ala sebutkan pada ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat mereka, sifat-sifat hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki kemuliaan di sisi Allah ta'ala. Adapun sifat yang pertama yang Allah ta'ala sebutkan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna,
yaitu orang-orang yang mereka berjalan yamshun 'alal ard, berjalan di atas bumi, haunan, yaitu dengan rendah hati. Ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala apabila berjalan di muka bumi tidak sombong, akan tetapi berjalan dengan rendah hati. Sehingga sifat pertama yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah ibadur rahman ataupun hamba-hamba Allah Ta'ala yang maha pengasih. Sifatnya yang pertama adalah memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Di mana sifat tawadhu ataupun rendah hati kebalikan ataupun lawan dari sifat sombong ataupun angkuh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang pertama, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan. Itu hamba-hamba Allah yang maha pengasih, itu mereka yang apabila berjalan di muka bumi mereka berjalan haunan, dengan rendah hati. Mereka tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong, karena mereka takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memiliki sifat rendah hati, dan Allah Ta'ala melarang kita untuk bersifat angkuh dan sombong, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hijr ayat 88, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah terhadap orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berendah diri, merendahkan diri kita atau merendahkan diri kita, hati kita, terlebih kepada orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ard marahan, janganlah engkau berjalan di muka bumi marahan, dengan sombong. Innaka lan takhriqal ard, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan kamu sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh ataupun sombong, karena sehebat apapun kita tidak akan bisa menembus bumi dan tidak bisa menjadi tinggi melebihi gunung. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin orang-orang yang tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang yang tawadhu, memberikan contoh kepada kita bahwasanya beliau membenci apabila datang kemudian para sahabatnya berdiri untuk menyambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tawadhu, tidak ingin dilebih-lebihkan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau para sahabatnya menyanjungnya ataupun berlebih-lebihan dalam menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila beliau datang tidak mau ataupun tidak senang apabila para sahabatnya bangun hanya dalam rangka untuk menyambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, ma kana syakhsun fid dunya ahabbu ilaihim ru'yatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu la yakumuna lahu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik.
Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, tidaklah ada seorang pun di dunia ini ahabbu ilaihim, yang lebih dia senangi, yang lebih dia cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu la yaqumuna lahu, akan tetapi mereka para sahabat tidak ada yang berdiri untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci akan hal itu. Akan tetapi hal ini sangat disenangi oleh orang-orang, oleh sebagian kita, terlebih mereka yang memiliki kedudukan. Memiliki kedudukan, maka anak buahnya, bawahannya harus memperlakukannya seperti itu. Ketika dia datang disambut dengan berdiri, disambut dengan sambutan-sambutan yang mungkin akan menjadikannya bertambah sombong ataupun bertambah angkuh, yang akan mengakibatkannya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tawadhu dan tidak mau dilebihkan, ataupun orang-orang para sahabat melebihkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabatnya, dan ini juga tentunya peringatan bagi kita semua. Beliau bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa ibnu Maryam. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, inna ma'ana abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Faqulu abdullah wa rasuluh, cukuplah kalian memanggilku dengan hamba Allah dan rasulnya atau utusannya. Kita tidak perlu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi hal itu, bahkan beliau membencinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu tawadhu, rendah hati, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya, termasuk menganjurkan kepada kita semua untuk memiliki sifat tawadhu, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, tidaklah seseorang tawadhu, berendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Ketika kita tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang para sahabatnya untuk bersikap angkuh, berperilaku sombong, karena kesombongan dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Bisa kita bayangkan kalau kita yang berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah-sunnahnya, namun kita terhalang untuk masuk surga dikarenakan kesombongan yang ada di dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata 'abdun fi qalbihi mithqala dzaratin min kibrin, tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya terdapat terdapat sesuatu yang sebesar dzarah di dalam hatinya, terdapat kesombongan. Kalau di dalam hati kita terdapat kesombongan, walaupun sekecil, yang biasa dikatakan sekecil biji sawi, sebesar dzarah, itu tidak akan dapat menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Wal iyadzu billah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita merendahkan hati kita, terlebih kita yang diberikan
kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, khususnya kita merendahkan hati kita, bersifat rendah diri, merendahkan diri kita di hadapan guru-guru kita, di hadapan para ulama yang telah mengajarkan ilmu kepada manusia. Apabila kita merendahkan hati kita di hadapan manusia, merendahkan hati kita di hadapan manusia, maka manusia akan memuliakan kita. Bukan berarti orang yang bersifat angkuh, bersifat sombong, dia akan mendapatkan kedudukan di hati manusia. Akan tetapi justru orang yang merendahkan hatinya di hadapan manusia, dia akan mendapatkan kemuliaan dan akan dihormati oleh orang lain. Salah seorang penyair mengatakan, tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Seorang penyair mengatakan, tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin. Tawadhu, hendaklah engkau tawadhu. Tawadhu yaitu berendah hati. Takun kan najmi, maka engkau akan menjadi seperti bintang. Bintang adanya di mana? Hah? Adanya di langit. Apa ada di pundak? Hah? Ada di langit, mau di tempat yang tinggi. Akan tapi ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u, terlihat di atas permukaan air, wa huwa rafi'u, padahal dia berada tinggi di atas langit. Kalau kita lihat di lautan ataupun di di sungai, di kolam, terlihat bintang, padahal bintang itu adanya di langit. Ini menunjukkan apa? Bintang tidak seperti orang-orang yang sombong. Walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia tetap merendahkan dirinya. Wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsi, dan jangan engkau seperti asap yang tinggi dengan sendirinya. Dia akan tinggi dengan sendirinya. Ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u, dia naik ke atas ke udara, padahal dia akan hancur terurai sebelum dia sampai ke atas. Orang yang memaksakan dirinya tinggi, maka dia akan hancur di tengah jalan. Jadi diibaratkan, jangan sampai kita memaksakan diri supaya ingin dihormati orang lain, akan tapi kita tidak akan pernah mendapatkan selama-lamanya, akan hancur di tengah jalan. Beda dengan orang yang selalu tawadhu, rendah diri, rendah hati di hadapan orang lain, yang orang lain tentunya dia akan berusaha menghormati orang-orang yang menghormatinya. Ada istilah, sebelum kita ingin dihormati, maka hendaknya kita hormati orang lain. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih kepada sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, apa yang mereka ucapkan? Qalu, mereka mengucapkan kata-kata salaman, yaitu kalimat yang mengandung keselamatan, kesejahteraan, tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan reaksi. Kalimat yang tidak akan menimbulkan reaksi, ataupun istilah zaman sekarang, tidak akan menimbulkan kegaduhan. Kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan. Ini di antara sifat ibadur rahman yang kedua. Sifatnya apa? Sabar. Dia memiliki sifat yang sabar. Ketika ada orang-orang jahil yang mengata-katainya, dia tidak membalas, tapi dia tetap mengucapkan kata-kata yang menyejukkan. Sifat sabar yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil 'af, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah orang lain, perintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Bukan berarti ketika kita berhadapan dengan orang-orang jahil kita
semakin menjadi, akan tapi kita berpaling dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyejukkan sehingga dia tidak terus-menerus akan memusuhi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang besar dalam hal kesabaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam sabirin, imamnya orang-orang yang bersabar. Bagaimana kita melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimusuhi ketika mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi, diperangi, diusir dan selalu disakiti. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersabar. Bersabar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, hal ata 'alaika yawmun kana ashaddu min yawmi Uhud, faqala laqad laqitu min qaumiki fakana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-'aqabah id aradtu nafsi 'ala ibn 'abd Yalil ibn Kulal falam yujibni ila ma aradtu فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أفق إلا في قرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yaumun kana ashaddu min yaumi Uhud, pernahkah engkau melalui satu hari yang lebih menyedihkan, yang lebih yang lebih parah dibandingkan hari ketika perang Uhud. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini dikarenakan beliau Aisyah radhiyallahu anha melihat begitu berat apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, ketika ditolak oleh kaumnya, ketika diperangi oleh kaumnya, sehingga menanyakan, adakah hari yang lebih berat yang engkau rasakan daripada hari Uhud? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad laqitu min qaumiki fakana ashaddu ma laqitu minhum yaumal 'aqabah. Aku telah menghadapi berbagai macam cobaan dari kaummu. Cobaan yang paling terasa berat yaitu ketika hari Aqabah, perang Aqabah. Id aradtu nafsi 'ala ibni 'abd Yalil ibn Kulal, yaitu pada saat aku menawarkan dakwah kepada Abdu Yalil ibn Kulal, melakukan falam yujibni ila ma aradtu, tapi dia tidak menerima ajakanku, tidak menerima dakwahku, dakwah yang aku sampaikan dia tolak. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam afiq, sehingga aku pergi meninggalkannya dalam keadaan sangat sedih, dan aku tidak sadar, tidak menyadari kecuali telah sampai di satu tempat yang bernama Qarnus Sa'alibi. Jadi selama perjalanan meninggalkan kaumnya Abdu Yalil ibnu Kulal, karena sangat sedihnya sampai enggak nyadar, jalan begitu jauh sampai di tempat namanya Qarnus Sa'alibi. Farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku ke atas. Fa idza ana bi sahabatin qad adallani,
adhallatni. Aku melihat ada awan yang menaungiku. Enggak sadar kalau dalam perjalanannya ada awan yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu, kemudian aku melihatnya. Fa idza fiha Jibril fanadani. Tiba-tiba aku melihat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggilku. Faqala, dan mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumik wa ma raddu 'alaik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar ucapan kaummu dan apa yang mereka balas kepadamu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat penunggu gunung atau malaikat gunung untuk menunggu apa perintahmu untuk mereka. Apa yang kau perintahkan untuk membalas mereka. Qala, kemudian malaikat gunung itu mengatakan, fanadani, kemudian dia mengatakan, fanadani malakul jibal. Kemudian malaikat gunung itu memanggilku. Fasallama alayya, dan mengucapkan salam kepadaku. Thumma qala, kemudian mengatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar ucapan kaummu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbuka ilaik, dan Allah Rabbmu telah mengutusku lita'murani bi amrik, untuk kau perintahkan aku apa yang kau perintahkan. In syi'ta utabbiqu alaikumul akhshabain. Kalau kau mau, aku akan menimpakan mereka dengan dua gunung tersebut. Bisa dibayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran oleh malaikat penunggu gunung untuk membalikkan gunung kepada mereka. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau di satu daerah gunungnya itu dibalikkan kepada mereka? Bukan longsor lagi, gunung diangkat oleh malaikat kemudian ditimpakan kepada penduduknya. Ini penunggu gunung. Jadi penunggu gunung itu bukan roh-roh jahat, termasuk penunggu laut. Semuanya adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawaran yang begitu indah? Hatinya begitu sedih karena ditolak dakwahnya oleh mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullahu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang akan menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya, tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Ini adalah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang telah menolak dakwahnya, dari orang-orang yang memusuhinya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran, dengan kesabarannya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari mereka akan dikeluarkan satu generasi yang akan hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan akan kesabaran tingkat tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sakit hatinya, kesedihan yang begitu mendalam, membalas mereka, akan tapi itu tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengharapkan ada satu generasi dari mereka yang akan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh lain dari kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hashiyah fa adrakahu a'rabiyyun fajadhabahu jadbatan syadidah
hatta nadhartu ila safhati atiqin nabi sallallahu alaihi wasallam qad atharat bihi hasyatu rida min shiddati jadbatihi thumma qala murli min malillahi alladhi 'indak faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bil 'ata. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdun najrani. Nabi saat itu memakai kain buatan Najran yang ghalidul hasyiyah, yang tepinya itu kasar, bagian pinggirnya itu kasar. Fa'adrakahu a'rabiyun, tiba-tiba ada orang Arab Badui yang datang, yang berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Fajadhabahu jadbatan syadidah, kemudian dia menarik kain itu dengan keras, ditarik dengan keras. Hatta nazartu ila safhati atiqi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, sampai aku melihat di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad atharat bihi hasyatu rida min shiddati jadbatihi, melihat ada bekas tarikan tarikan kain, karena saking kerasnya tarikan orang Arab Badui tadi. Thumma qala, setelah narik kain dengan keras sampai ada bekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta, mengatakan, murli min malillahi alladhi 'indak, beri aku sebagian harta yang Allah berikan kepadamu. Bisa kita bayangkan, biasanya orang kalau mau minta, biasanya apa yang dia lakukan? Sedikit sedikit ngegombal, atau paling tidak sedikit merayu, memuji. Ini menyakiti dulu, disakiti, ditarik kainnya sampai ada bekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah itu minta, berikan aku harta yang telah Allah berikan kepadamu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya, bahkan memerintahkan sahabat lain untuk untuk menangkapnya atau memberikan pelajaran kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faltafata ilaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya. Fadhahika, kemudian Nabi tersenyum di hadapannya. Thumma amara lahu bil 'ata, kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memberikan apa yang dia minta. Bahkan dikatakan memberi banyak sekali kambing, unta, yang kemudian akhirnya dia mengatakan bahwasanya Muhammad adalah orang yang tidak pernah takut miskin, karena memberikan apa yang dia miliki. Hanya dibalas dengan senyuman, kemudian memerintahkan untuk memberi apa yang dia minta. Kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Ini memang terasa sulit, berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Namun ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat, termasuk sahabat terbaik, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika terjadi hadithul ifk yaitu kejadian fitnah yang menimpa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Abu Bakar. Ketika terjadi fitnah, disebarluaskannya berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu Abu Bakar sangat marah dan dia tahu siapa orang-orang yang menyebarkan itu, dan di antara pelakunya adalah ada satu orang yang dia selalu diberikan santunan, bantuan oleh sahabat Abu Bakar, sehingga tahu kemudian Abu Bakar merasa marah dan menghentikan bantuan tersebut. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya dengan halus dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian Abu Bakar pun memaafkannya dan melanjutkan untuk memberikan santunan tersebut. Bisa jadi kalau misalkan marah telah memfitnah putrinya,
yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar memaafkan dan meneruskan untuk memberikan bantuan ataupun santunannya. Inilah yang dicontohkan oleh manusia-manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat Abu Bakar dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, hendaklah kalian bersegera menuju maghfirah, menuju ampunan, min rabbikum, dari Rabb kalian. Bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Wa jannah, dan juga bersegera untuk mendapatkan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Itu orang-orang selalu berinfak, menafkahkan harta yang telah Allah berikan kepadanya, fis sara, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, wadhara, ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Baik senang ataupun susah, dia tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yang ketika dia marah, dia tahan amarahnya. Pernah suatu ketika ada sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Berikan aku nasihat. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Jangan engkau marah. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Dia mengulang, minta nasihat lagi. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap hanya memberikan nasihat, la taghdab, jangan engkau marah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la taghdab falakal jannah, jangan engkau marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin, dan yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Adapun maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, itu orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Maksudnya adalah mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan kita untuk sabar. Mengajarkan kita untuk sabar. Karena amarah jika terdapat dalam hati seseorang, kemudian dia tidak menghilangkannya atau tidak mengiringinya dengan pemberian maaf, maka akan tumbuh perasaan iri ataupun dengki dan benci kepada orang tersebut. Dan hal ini lebih berbahaya daripada amarah itu sendiri. Adapun amarah yang diiringi dengan pemberian maaf, memberikan ampunan, maka amarah pun akan sirna dengan sendirinya. Dan menahan amarah dapat membersihkan hati, perasaan dengki dan benci. Menahan amarah merupakan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang
selalu berbuat baik. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Dan sifat pemaaf tidak akan menjatuhkan seseorang ke dalam kerendahan ataupun kehinaan. Akan tetapi justru malah semakin meninggikan derajat dan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza. Tidaklah Allah menambahkan seorang hamba pemaaf melainkan ditambahkan kemuliaannya. Bukan berarti ketika dia mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak membalas kesalahan orang lain, dia akan dianggap hina di hadapan orang lain. Justru dengan sifat maafnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang mereka melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Berarti sifat yang ketiga, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih ataupun sifat ibadur rahman, yaitu selalu melaksanakan qiyamul lail. Melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat malam merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, di mana qiyamul lail merupakan sifat yang selalu ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai ibadur rahman. Dan salat malam atau qiyamul lail merupakan salat yang paling utama setelah salat wajib. Qiyamul lail ataupun salat malam merupakan salat yang paling utama setelah salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat yang paling utama setelah salat fardu. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Afdalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di tengah malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala ini mewajibkan mengerjakan salat malam pada awal permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Pada awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, Allah mewajibkan salat malam. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Muzammil ayat pertama sampai ayat keempat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Salat malam yang tadi katakan bahwa pada permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah hukumnya menjadi apa? Menjadi sunnah, tidak lagi wajib. Pada awal wajib, tapi setelahnya dijadikan sunnah. Dan salat malam adalah sebagai bukti keimanan dan ihsan. Sebagai bukti apa? Keimanan dan ihsan. Kata Abdullah bin Salam mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak datang ke Madinah, kemudian injafalan nas ilaih, manusia berbondong-bondong untuk menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mereka mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Terus diulang-ulang, Rasulullah datang. Dikatakan oleh orang yang menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faji'tu finnas, maka aku pun mendatangi orang-orang, li'anzura ilaihi, untuk melihatnya. Falamma stabaqtu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku yakin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab. Aku mengenali, aku tahu bahwasanya wajah beliau itu adalah bukan wajah pendusta. Wajah beliau bukan wajah pendusta. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi, dan yang pertama kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang-orang dahulu kadang dengan melihat wajah seseorang bisa tahu ini adalah wajah pendusta, ini adalah wajah orang baik, ini adalah wajah orang jahat. Terlihat dari wajahnya, karena memang kadang tidak bisa disembunyikan dari wajah seseorang. Dia mengatakan, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan wajah pendusta. Dan yang pertama kali diucapkan oleh beliau adalah ayyuhan nas, wahai manusia, yaitu ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang saat itu. Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Untuk ajakan untuk apa? Menyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Wa sallu wan nasu niyam, dan salatlah ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan keselamatan, atau masuk surga dengan selamat. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, sungguh ajaran-ajaran yang baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan untuk menyampaikan salam, di mana apabila kita membiasakan untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim, maka ini akan memperkuat ukhuwah, karena akan timbul saling cinta mencintai sesama muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu. Dan mengucapkan salam itu tidak hanya kepada yang dia kenal saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Bahkan kalau mengucapkan salam hanya kepada yang dia kenal saja, misalkan di antara ciri dekatnya hari kiamat itu assalamu alal ma'rifah, mengucapkan salam kepada yang hanya dia kenal saja. Ini menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja, tidak mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Terlebih kalau kita sudah curiga terlebih dahulu, ini jangan-jangan dia bukan golongan saya, dia golongan ini atau dia golongan itu, sehingga untuk mengucapkan salam saja tidak mau. Dan tidak sedikit bahkan ketika kita mengucapkan salam, dia tidak mau membalas ataupun menjawab salam kita, wal iyadzu billah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita semua, menganjurkan kepada para suami, kepada istri untuk senantiasa melaksanakan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, yang bangun di tengah malam, fa shalla, setelah dia bangun di tengah malam dia salat malam, wa ayqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya, fasallat, dan istrinya pun salat. Jadi kalau bangun malam jangan langsung bangunkan istrinya. Apa yang dilakukan? Wudu, salat dulu. Kalau sudah salat baru bangunkan istrinya, supaya istrinya juga salat. Kalau belum salat baru bangun kemudian dia membangunkan istrinya, ditakutkan salatnya enggak jadi. Yang terjadi apa? Kegiatan yang lain. Jadi kalau mau sholat malam, bangun, wudu, sholat, baru bangunkan istrinya untuk sholat juga.
Fa in abad, kalau istrinya nggak mau bangun, dibangunkan pelan-pelan, nggak mau bangun, nadhaha fi wajhihal ma, percikan di wajahnya, percikan air di wajahnya. Ini percikan kasih sayang. Jadi percikin airnya, atau kalau nggak dibisikin, kalau nggak bangun saya cari yang kedua. Langsung bangun. Maksudnya dibisikkan, kalau nggak percikan air, sehingga dia bangun. Dan warahimallahu imra'atan, Allah juga merahmati seorang istri, seorang wanita, qamat minal lail, yang bangun di tengah malam, fa shallat, bangun kemudian dia salat, wa aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa shalla, kemudian suaminya juga salat. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhahat fi wajhihil ma, maka dia percikan air di wajahnya. Sama, kalau suaminya enggak mau bangun, percikan air. Atau dibisikinya apa? Gimana jadi enggak? Supaya cepat bangun. Maksudnya antara suami istri itu ada kerjasama, ada ta'awun. Ta'awun apa? Alal birri wat taqwa, kerjasama untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngerasa suami sudah bisa bangun malam, dia biarin istrinya enggak salat malam, atau sebaliknya, istrinya biasa salat malam, dia biarkan suaminya enggak salat malam. Tapi hendaknya ada kerjasama, ada tolong menolong. Siapa yang bangun duluan, bangunkan yang belum bangun. Demikian dalam perbuatan-perbuatan yang lainnya, amal soleh lainnya, dalam rangka menuntut ilmu. Ketika suaminya nggak bisa, istrinya menuntut ilmu, nanti disampaikan kepada suaminya. Ketika istrinya nggak bisa menuntut ilmu, suaminya dapat, dia sampaikan kepada istrinya. Ada tolong menolong antara suami istri. Dan salat malam ini merupakan salat yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata sebagai da'bus salihin, jalan yang selalu ditempuh oleh orang-orang yang saleh. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, hendaklah kita berusaha untuk senantiasa melakukan salat malam di setiap malamnya. Berusaha untuk salat malam di setiap malamnya. Jika kita khawatir tidak bisa mengerjakan qiyamul lail pada malam hari, maka sebagai kehati-hatian kita bisa mengerjakannya sebelum tidur. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah untuk melakukan apa? Salat witir sebelum tidur. Kalau kita, wah, ini kayaknya sudah terlalu malam, sudah kecapean, takut gak bisa bangun di akhir malam untuk salat malam, maka sebelum tidur dia salat malam terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan witir. Atau kalau memang dia ingin, boleh juga setelah selesai salat isya, kemudian ba'diyah isya dilanjutkan dengan salat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, yang kemudian ditutup dengan salat witir. Ini sebagai sikap kehati-hatian dari terlewat tidak melaksanakan salat malam. Dan di antara sebab yang dapat mendorong seseorang melaksanakan qiyamul lail itu ada 2 faktor. Ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah rasa takut akan azab api neraka atau siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya dari surat Al-Furqan, ayat yang keberapa? Yang ke-65. Kelanjutan ayat tadi, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, isrif 'anna 'adzab jahannam, jauhkan kami dari azab neraka jahannam, inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Jadi ini faktor utama, apa? Merasa takut dengan azab siksa api neraka. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka takut akan api neraka, sehingga mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar dijauhkan dari azab neraka. Ketika
rasa takut semakin besar, maka seseorang akan sangat berantusias untuk melaksanakan qiyamul lail. Semakin besar rasa takut itu, akan semakin menjadikan kita bersemangat untuk melaksanakan qiyamul lail. Berarti kalau kita malas atau bahkan tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah melaksanakan salat malam, jangan-jangan kita tidak memiliki rasa takut dari azab neraka. Kalau orang yang nggak takut, maka nggak ada usaha. Ketika dia merasa takut, maka akan ada satu usaha. Dengan cara apa? Melaksanakan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 yang tadi juga telah dibawakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan harap, cemas dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami rizkikan mereka infakkan. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam, ana al-lail, di waktu malam, sajidan, dengan sujud, wa qa'ima, dan berdiri. Maksudnya adalah melaksanakan salat malam. Yahdzarul akhirah, dia takut dengan azab di akhirat nanti. Wa yarju rahmata rabbih, dan mereka mengharapkan rahmat kasih sayang dari Rabbnya, karena takut azab di akhirat nanti, azab neraka, azab api neraka, dan mengharapkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yaitu mengharapkan surga. Mengharapkan surga. Kenapa? Karena jika seseorang mengharapkan surga, maka dia akan rindu untuk bisa mendapatkan surga tersebut. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang mengatakan, ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha wala mithlal jannati nama talibuha. Tidaklah aku melihat seperti neraka, di mana orang-orang yang ingin lari darinya itu tidur. Tidak akan tidur orang-orang yang ingin lari dari neraka. Orang yang takut kepada neraka nggak akan mungkin dia mau tidur. Dan wala mithlal jannah, dan tidak pula seperti surga, nama talibuha, orang-orang yang ingin mendapatkannya tidur. Nggak akan tidur orang yang ingin mendapatkan surga, dia akan berusaha sekuat tenaga. Kemudian disebutkan juga an-naru syadidah wal khaifuna minha naimun ghafilun wa laysa hadha sya'nul harib bal tariqu an yuharwila minal ma'asi ila ta'at. Karena panasnya api neraka, orang-orang yang takut dari api neraka itu nggak akan pernah tidur, nggak akan pernah lalai. Dan orang yang tidur dan lalai itu bukan tipe orang yang takut kepada api neraka. Justru orang yang takut dengan api neraka adalah dia akan berlari dari perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan maksiat, beralih kepada perbuatan taat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat orang yang takut dengan api neraka dan dia merindukan surga. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada sifat yang keempat. Sifat yang keempat dari sifat ibadur rahman, yaitu berdoa agar terlindung dari api neraka. Berdoa agar terlindung dari api neraka. Sebagaimana ayat yang tadi, doa yang diucapkan, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam
inna 'adzabaha kana gharama. Dia selalu berdoa agar terlindung dari api neraka. Ini merupakan sifat ibadur rahman yang selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar terlindung dari api neraka. Dan doanya tadi yang diucapkan, yang disebutkan pada ayat ke-65, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Wahai Rabb kami, isrif 'anna 'adzab jahannam, jauhkan kami, palingkan kami dari azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berlindung dari 4 hal. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat sebelum salam. Ada 4 hal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berlindung kepada Allah dari keempat hal tersebut. Di antaranya adalah berlindung dari api neraka. Sebagian beliau mengajarkan doa yang selalu kita baca ketika salat sebelum salam. Membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Ketika kita salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Berlindung dari azab kubur. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan jenazah salah seorang sahabatnya, Nabi terdiam lama dan mengingatkan para sahabatnya, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ingatkan, karena azab kubur adalah hak dan akan diperoleh oleh orang-orang yang dikubur. Makanya kita diperintahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari azab kubur. Wa min azabi jahannam, dan berlindung dari azab neraka jahannam. Yang tadi katakan azabnya innaka kana azaba gharama, yang azabnya itu kekal, menghinakan dan kekal. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Kemudian yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Adapun balasan bagi orang yang meminta perlindungan dari api neraka dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mastajara 'abdun minan nar sab'a maratin illa qalat an-nar ya rab inna 'abdaka fulanan qad istajaraka minni fa'ajirhu. ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastajara 'abdun minan nar, tidaklah seorang hamba meminta perlindungan minan nar, dari api neraka, 7 maratin, 7 kali. Dia meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 7 kali, sebanyak 7 kali. Illa qalatin nar, kecuali neraka akan mengucapkan, ya Rabb, wahai Rabbku, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu si fulan, qad istajaraka minni, dia telah meminta perlindungan kepadamu dariku, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Sampai nerakanya saja meminta kepada Allah untuk melindunginya. Wala sa'ala 'abdun al-jannata, dan tidaklah seorang hamba yang meminta surga, memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala 7 maratin, sebanyak 7 kali,
illa qalatil jannah, kecuali surga akan mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu si fulan, sa'alani, meminta kepadamu, aku meminta surga, fadkhilhul jannah, maka masukkan dia ke dalam surga. Surga saja meminta kepada Allah supaya memasukkan si fulan ke dalam surga. Makanya jangan pernah bosan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan jangan pernah bosan untuk meminta surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat yang kelima yaitu sederhana dalam memenuhi kehidupan. Sifat yang kelima dari sifat ibadur rahman adalah sederhana dalam memenuhi kehidupan. Maksudnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya, dan juga tidak bakhil, tidak boros dan tidak bakhil. Akan tetapi mereka ibadur rahman itu berada di tengah-tengah antara sifat boros, tabdzir, dan sifat bakhil. Berada di tengah-tengah. Karena umat Islam adalah ummatan wasata, umat pertengahan, baik dalam hal akidah ataupun ibadah dan akhlak serta yang lainnya. Tidak ghulu ataupun tidak berlebih-lebihan, dan tidak tafrid, tidak meremehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ayat yang keberapa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang idza anfaqu, apabila mereka membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak israf, tidak boros, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak bakhil, tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, akan tapi di tengah-tengah antara keduanya, tidak terlalu boros dan tidak kikir ataupun tidak bakhil. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita berlebih-lebihan, melarang kita berbuat boros dalam membelanjakan harta, dan juga dari sifat pelit ataupun kikir. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unuqik, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya apa? Jangan terlalu kikir, jangan terlalu pelit sampai tangannya itu dikalungkan di lehernya, enggak mau ngasih. Wala tabsutha kullal basti, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, fataq'uda maluman mahsura, karena hal itu akan menjadi tercela dan menjadi penyesalan. Terlalu boros, gampang mengeluarkan hartanya. Jadi larangan untuk terlalu bakhil, terlalu pelit, ataupun terlalu boros. Dikatakan bahwasanya tidak wala tabsutha kullal basti, jangan mengulurkannya dengan berlebih-lebihan. Maksudnya adalah jangan terlalu boros, maksudnya terlalu tanpa perhitungan, mengeluarkan harta tanpa perhitungan. Dan ciri ibadur rahman, wa kana baina dzalika qawama, dia berada di antara kedua sifat tersebut, tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros. Kemudian sifat yang keenam yaitu bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Di mana ibadur rahman merupakan muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada ayat selanjutnya,
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Walladzina, dan orang-orang la yad'una ma'allah, yang tidak menyembah ma'allah ilahan akhar, tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah selainnya. Dan ayat ini senada juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 39, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain, ilahan akhar, dengan di samping Allah Subhanahu wa taala, fatulqa fi jahannam, yang itu akan menyebabkan engkau dilempar ke neraka jahannam, maluman madhura, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia melakukan kesyirikan. Karena syirik merupakan dosa besar yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan belum bertobat dari dosa syiriknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan juga telah menurunkan kitabnya untuk mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul, setiap umat, pada setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk menyerukan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut. Disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummah, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul, yang dimana rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan an i'budullah, memerintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Taghut adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan tentang taghut ini, yaitu kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya, setiap yang melampaui batas seorang hamba dari apa yang melampaui batas, apa yang disembahnya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itu adalah taghut, dan disebutkan di antaranya adalah setan ataupun iblis. Dan tauhid yang setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendakwahkan tauhid, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba-hamba atas Allah taala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu para hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, idza fa'alu dzalika alla yu'adzibahum, kalau para hambanya itu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun,
alla yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Ini hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Kalau seorang hamba beribadah kepada Allah semata dan menjauhi perbuatan syirik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, mengampuni dosa-dosanya. Itu tidak akan menyiksa, tidak akan mengazabnya. Dan tauhid merupakan pokok dalam suatu amalan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilu rahim wa yut'imul miskin, fahal dhaka nafi'uh?" Qala la yanfa'uhu, innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, seseorang yang bernama Ibnu Jud'an, kana fil jahiliyah, dulu di masa jahiliyah, yasilu rahim, selalu menyambung silaturahim, wa yut'imul miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Fahal dzaka nafi'uh, apakah perbuatan-perbuatannya itu bermanfaat baginya, akan memberikan manfaat baginya, di mana ini adalah amalan-amalan yang dianjurkan di dalam Islam, menyambung silaturahim, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Apakah itu akan bermanfaat baginya?" Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yanfa'uh, itu tidak bermanfaat baginya. Innahu lam yakul yawman, karena dia belum pernah mengucapkan dalam satu hari pun, Rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin, wahai Rabbku, ampuni aku, ampuni kesalahanku, yawmaddin, pada hari kiamat nanti." Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Jud'an ketika di masa jahiliyah ini adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan di dalam Islam. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Bahkan orang yang memutuskan silaturahim dikatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kita diperintahkan untuk selalu menyambung tali silaturahim. Ini dilakukan oleh Ibnu Jud'an. Kemudian yut'imul miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin, adalah perbuatan baik. Bahkan orang yang dikatakan mendustakan agama, diantaranya apa? Tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin, tidak memberi santunan kepada anak yatim. Tapi perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang dia tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang yang kafir, sehingga dia tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya. Sampai dikatakan innahu lam yakul yawman, dia tidak pernah mengatakan pada hari Rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin, wahai Rabbku, ampuni dosa-dosaku, ampuni kesalahan-kesalahanku, yawmaddin, pada hari kiamat nanti. Bagaimana mungkin apa yang dilakukannya bermanfaat? Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kebaikan apapun tidak akan berbekas sedikit pun, semuanya akan hilang, semuanya akan hilang, dan tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan apabila yang melakukannya adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, hanya beberapa ayat ataupun belum semuanya, karena memang namanya tafsir, kadang satu ayat itu
panjang sekali penjabarannya. Mungkin insyaallah di lain waktu bisa kita lanjutkan, dan kita berharap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki sifat-sifat ibadur rahman, dan kita pun diberikan kemudahan untuk mengenalkannya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.